Oke, Pak. Ya, silakan Pak. Halo, nama saya Nicholas Kevin Setiadi dan hari ini saya akan mempresentasikan LU decomposition. Nah, apa itu LU decomposition? LU decomposition itu sebuah metode untuk mendecompose square matrix agar mempercepat perhitungan dalam perhitungan matrix. Jadi kayak untuk mempercepat dari Gauss elimination method. Nah, formula untuk LU decomposition itu A sama dengan LU. A itu square matrix, matrix n kali n, L adalah lower triangle matrix, dan U adalah upper triangle matrix. Nah, dan untuk statement yang garis pertama ini, lebih besar perhitungannya dan lebih banyak equation-nya akan lebih membantu menggunakan ini dibanding dengan cara-cara manual atau yang perhitungan. Nah, LU decomposition ini menggunakan proses di mana dia menggunakan hal-hal seperti forward backward substitution, elimination, row dan column swapping, dan juga sesuatu yang bernama pivoting. Pivoting itu sesuatu yang sangat esensial dalam proses ini. Nah, action pivoting ini penting karena dia membantu proses perhitungan di mana dia akan round of error agar mempertahankan stabilitas numerikal pada perhitungan-perhitungannya. Nah, sebelum saya menunjukkan proses-prosesnya dia yang lebih rumit, saya akan pertama menjelaskan dengan lebih mudah LU decomposition bekerjanya seperti apa. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah contoh yaitu square matrix 4x4, terlihat dengan A ini. Nah, ini adalah metode yang menurut saya paling mudah untuk menghitung secara manual untuk mencari L yaitu lower triangle matrix dan U upper triangle matrix. Nah, pertama kita memiliki A di mana kita akan menjadikan ini sebagai lowernya dan ini sebagai uppernya. Nah, ini kita di sini memiliki satu-satu semua. Ini karena constraint-nya dari formatnya dari LU decomposition-nya. Nah, jadi pertama kita akan melakukan proses ini di mana kita memisah antara L dan U-nya dengan kita harus mengisi ini menjadi O, di mana di bawah diagonalnya kan upper dia sebelah atas kanan triangle kan ya. Jadi bawah ini harus menjadikan 0 dan di sini kita harus mengisi menggunakan nilai-nilai dari matrix A. Jadi kita menggunakan proses ini di mana kita mengurangi lalu mengalihkan dengan nilai utama dan kita bisa mendapat minus 2, 3, dan 2 dari perhitungan ini. Ini untuk kolom pertama. Lalu kita pindah pada kolom kedua, di mana kita akan mendapat min 4 dan 1 untuk perhitungan kolom 2. Lalu kolom ketiga, kita menggunakan min 3 dan min 9, di mana dia akan menjadi 3. Nah, dengan melalui proses ini, kita bisa mendapat lower triangle matrix-nya yang sebelah kiri dan upper triangle matrix yang sebelah kanan. Nah, ini tuh perhitungan menurut saya yang paling basic dan paling mudah untuk mengerti LU decomposition. Apalagi kalau sudah pernah melakukan Gauss-Jordan elimination. Karena ini mungkin sangat familiar ya. Tapi prosesnya ini itu tanpa melakukan row exchange apapun, column exchange apapun. Jadi benar-benar dari matriks utamanya kita hanya melakukan proses pemisahan. Nah, untuk misalnya matriks-matriks di mana ada row exchange itu semua itu harus dilakukan sebelum untuk manualnya. Nah, dalam presentasi ini saya mau menunjukkan Doolittle decomposition yang seperti saya jelaskan tadi memiliki constraint-constraint yang membedakan penggunaannya LU decomposition dengan Gauss-Jordan elimination. Nah, dalam Doolittle decomposition ini dia memiliki constraint LII sama dengan 1, di mana untuk titik 1, 1, 2, 2, dan 3, 3 dia akan memilih nilai 1 untuk lower triangle matrix-nya. Nah, kita memiliki di sini formatnya untuk lower triangle matrix dan upper triangle matrix, di mana lalu dia akan dimultiply dan dia akan menjadi A seperti ini. Karena kan seperti tadi A sama dengan L dikali U. Dan ini juga diambil dari halaman 45 dari Q-SALAS. Nah, lalu dia habis elimination dan semuanya dia akan akhirnya menjadi seperti ini dan dia akan memiliki final form of coefficient matrix setelah decomposition. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ini bisa dibilang bahwa LII itu adalah sebagai untuk menghilangkan AII atau values dari
original matrixnya untuk menjadi L per U ini. Nah, dan dalam coding yang akan saya tunjukkan hari ini, kita menggunakan konsep Doolittle algorithm juga, di mana dalam bagian ini itu bisa dibilang bahwa dia di-separate, dia melalui perhitungannya dia di-separate sebagai individual L dan U bisa dipisah, dan dia akan mengikuti aturan ini, term-term ini, yaitu term of the L matrix seperti ini, yang sebelah kiri, dan term of the U matrix yang sebelah kanan. Oke, sekarang saya akan menunjukkan coding yang telah disiapkan. Nah, coding yang saya sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak, sudah muncul. Oke, ya. Nah, sekarang dalam coding ini, coding telah dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu seperti ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, pertama coding kita mengimport 2 line ini, yaitu numpy SNP dan import sys. Nah, yang bagian pertama yaitu model swap. Ini diambil dari halaman 72 dari QSalas. Dan guna dari function ini adalah untuk swap row antara row-row berbeda. Jadi ini untuk membantu row exchange-nya. Dan yang kedua adalah function model error. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam inputnya atau apa, dia akan input %exit. Oke. Terus bagian ketiga itu kita memasuki pivot Doolittle decomposition, yaitu yang terlihat dalam page 74. Tapi ini tidak persis karena ada beberapa alteration atau manipulation dalam codingnya sendiri. Nah, kita lihat dari sini, dia prosesnya itu melalui 3 proses juga, yaitu skill factor atau skill pivoting, yang kedua yaitu row interchange, dan yang ketiga adalah elimination. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pivotingnya terlihat di sini, bagian sini. Dia akan pertama melewati pivoting dari matrix E-nya, lalu terjadi row interchange. Ini terlihat function swap row-nya seperti modul pertama digunakan. Lalu yang ketiga adalah elimination untuk memisah A matrix menjadi L dan U, di mana dia akan nanti mengubah formulanya jadi LUX sama dengan B. Tetapi itu persis sama dengan AX sama dengan B, tapi melalui LU decomposition. Lalu yang bagian terakhir adalah LU solve, di mana kita akan menggunakan nilai LU yang setelah dihitung tadi untuk solve matrixnya untuk mencari nilai X. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kita masuki, kita rearrange constant vektornya, terus kita store dalam X. Lalu dia diproses dan dikeluarkan solution output-nya. Nah, untuk ini kita akan menggunakan soal dari QSalas juga dalam halaman 78 nomor 2. Yaitu kita lihat di sini, matrix A memiliki adalah 3x3 matrix dan nilai-nilainya, dan untuk B adalah 1x3 matrix. Ya, 1x3 matrix. Terus ini printnya semuanya untuk nilai-nilainya. Sekarang saya akan running. Oke. Dan kita lihat di sini matrix A, matrix B. Terus ini terlihat scale factornya saat pivoting. Ini setelah di rearrange, exchange dalam row-row-nya. Lalu ini adalah nilai setelah di decompose dan setelah elimination, dan ini nilai decompose-nya. Lalu terjadi permutation vector dan akhirnya jawabannya seperti ini, yaitu nilai X pada akhirnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kevin. Ini waktunya pas ya, sekitar 9 menitan kurang beberapa detik, jadi presentasinya oke ini. Nah, mungkin beberapa pertanyaan ya. Itu tadi pakai GDP online ya. Enak nggak itu pakai interpreternya? Saya sebenarnya nyoba beberapa, Pak. Karena tadinya pakai program Wiz, kalau nggak salah modulnya nggak mau keluar, Pak. Anehnya. Apa nampainnya? Iya, kalau nggak salah tulisannya kayak modul ini modul will appear in the future atau apa gitu. Jadi saya nyoba-nyoba yang lain. Online juga ya? Iya, online juga. Terus saya nyoba yang lain. Ada satu lagi agak enakan tapi window-nya kecil, Pak. Jadi nggak terlalu jelas codingnya buat presentasi. Yeah. Nggak, udah nyobain download Jupyter Notebook Anaconda? Belum, Pak. Saya kemarin
ada urusan keluarga aja keluar kota Pak, jadi belum sempat Pak. Oh, oke oke oke. Biasanya kalau udah install Anaconda terus modulnya jalan semua sih. Kalau yang di online kadang mereka muncul dengan versi yang terbatas saja ya karena nggak tahu orangnya mau ngapain gitu. Jadi belum tentu memang mereka pasang sih modulnya. Terus itu nerjemahin codingnya dari QSalas jadi coding yang jalan itu banyak kesulitan nggak Pak? Atau lihat contoh dari internet juga? Ya itu Pak apa namanya ngeblend gitu loh Pak antara QSalas sama itu. Tapi kebanyakan QSalas ya Pak. Karena kan ya contohnya tadi kebanyakan QSalas. Oh, Sama oke oke. ya, sama saya juga discuss sama Rio kan Pak. Kita bareng codingnya gitu loh. Tadi Pak Rio Ya. katanya banyak pertanyaan ya. Iya Pak. Ntar Banyak kita discuss ya Pak ya. kita diskusin. Tapi kita dengerin Pak Hansen dulu ya. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang terjawab ya. Terus habis itu kita diskusi bareng ya.